Kembali lagi di AgriTalk tentunya bersama dengan AgriStream TV. Nah, Farmers, kali ini kita akan membahas tentang teknologi vaksin optimal yang mampu menangkal penyakit ND. Kalau Farmers penasaran nih, apa sih itu penyakit ND dan bagaimana perkembangannya di Indonesia, serta pencegahan apa saja yang bisa dilakukan oleh para peternak untuk menangkal penyakit ini, Farmers bisa cek video sebelumnya, nanti akan kami taruh linknya di bawah ya. Nah, Farmers, tadi saya sudah mention nih, kalau kita akan berbicara tentang teknologi vaksin yang optimal. Sekarang sudah ada bersama saya Bapak Tony Munandar, selaku pakar perunggasan Indonesia. Apa kabar Pak? Ya baik. Sehat ya Pak ya? Dan di sebelah Pak Tony sudah hadir pula bersama kami Bapak Ayatullah M. Natsir, selaku Technical and Marketing Manager Seva Animal Health Indonesia. Halo Pak Ayat. Halo, selamat pagi Mbak. Pagi, apa kabar Pak? Sehat. Sehat, selalu semangat ya Pak. Ya. Oke. Baik, saya akan ke Pak Tony dulu ya Pak. Nah ini bagaimana Pak penjelasan singkat tentang konsep immunity pada ayam Pak? Kalau kita bicara konsep immunity pada ayam, kita mesti ingat bahwa ayam yang kita hadapi itu dalam bentuk populasi. Oke. Nah, kalau dalam populasi kita juga mesti ingat bahwa konsep infeksi virus pada populasi seperti apa. Ketika kita melihat satu ekor ayam menunjukkan gejala klinis suatu penyakit, dalam hal ini misalnya ND, seringan apapun gejala klinisnya, itu berarti ayam yang lain dalam satu populasi itu sedang dalam ancaman atau keterpaparan virus ND, atau juga sedang dalam proses infeksi subklinis. Maka berarti di sini kalau kita bicara konsep immunity, kita perlu melihat immunity keseluruhan ayam itu, atau yang disebut flock immunity atau herd immunity. Nah, kalau bicara immunity keseluruhan ayam dalam populasi itu, kita mesti lihat dalam berbagai aspek. Pertama, kita mesti melihat dari anak ayam umur sehari sampai dia dijual. Seperti apa imunitasnya? Maka saya di sini melihat ada pembagian untuk pemahaman lebih lanjut. Pada anak ayam, kekebalan yang ada itu hanya kekebalan dari induk yang dominan, ya. Dan nanti ada hal-hal lain, tapi yang pertama kekebalan induk. Jadi mohon maaf Pak, jadi kekebalan induk itu sangat penting ya Pak dalam anak ayam itu sendiri Pak? Ya, penting untuk di hari pertama, awal kehidupan dia. Ya. Hanya kekebalan induk ini untuk tujuannya apa? Dia untuk mencegah penyebaran virus di dalam tubuh ayam. Tetapi dia tidak mencegah infeksi virus dari lapangan. Jadi kekebalan si induk ayam itu menjaga di hari pertama, betul Pak? Tapi tidak bisa mengcover si ayam itu secara keseluruhan dari penyakit lain ya Pak ya? Bukan, ND. Gimana? Karena antibodi induk itu, kekebalan induk ada di dalam darah. Padahal virus itu dari udara atau dari tertelan. Maka dia menempel pada sel penundir pernapasan. Di situ tidak ada antibodi induk, maka dibutuhkan suatu strategi lain untuk mencegah dia supaya nggak bisa infeksi. Itu poinnya. Jadi kalau misal peternak masih mengharap terlalu banyak kekebalan induk, sebenarnya nggak benar juga, karena proteksinya tidak maksimal. Hanya mencegah virus tidak menjalar ke organ tubuh lain, tapi tidak mencegah infeksi. Nah artinya juga apa? Kita perlu dari awal mengatur program vaksinasi yang bisa melindungi ayam itu sampai dia dijual atau afkir. Nah saya membaginya menjadi dua bagian besar. Satu, bagaimana pertahanan ayam ini di tempat di mana virus akan masuk. Itu yang saya nanti namakan mucosal immunity atau kekebalan mukosa. Yang kedua adalah kekebalan mencegah virus supaya tidak bisa merangsek lebih dalam lagi ke organ tubuh lain, menyebar ke organ tubuh lain. Nah, kita bahas dulu yang pertama. Pertahanan pertama, virus dari lapangan, entah itu terhisap melalui udara pernapasan
atau dia tertelan mulut, ya, dia berhadapan sama selaput lendir. Kita tahu selaput lendir terdiri dari deretan sel-sel epitel, sel-sel permukaan. Oke, sebenarnya pada sel epitel itu sendiri dia sudah ada perlawanan terhadap virus. Manakala virus ini mulai menempel pada sel epitel, yaitu dengan bagian dari partikel virus yang disebut protein F, maka sel ini yang tidak mempunyai kekebalan hidup tetap bisa diinfeksi oleh virus lapangan. Oke. Tapi begitu virus itu sudah masuk ke dalam sel, sel itu mulai melawan. Salah satu perlawanannya adalah dia menghasilkan suatu bahan kimia tertentu yang disebut interferon alfa. Interferon alfa ini tujuannya untuk apa? Untuk menghambat laju virus merangsek ke dalam sel dan mencegah virus dengan mudahnya berkembang biak. Oke, di samping itu interferon tadi juga memberikan sinyal pada sel tetangga supaya dia siap-siap bahwa ada barang asing atau benda asing. Oke, jadi pertahanan interferon menjadi penting di tempat di mana virus itu mulai menginvasi sel permukaan tubuh ayam. Hanya saja kita tahu bahwa ketika suatu sel epitel itu diserang oleh virus, maka sel itu akan menghasilkan sejenis radikal bebas untuk membunuh virus itu. Nah, pada saat sel membentuk radikal bebas, dia juga akan merusak komponen interferon tadi. Makanya untuk mengurangi kerusakan interferon biasanya dibutuhkan satu anti radikal bebas. Dalam hal ini radikal bebas yang ada dalam sitoplasma sel biasanya vitamin C, kelompok vitamin C. Makanya sebenarnya pemberian vitamin C pada kejadian infeksi virus adalah salah satu cara untuk mencegah kerusakan sel-sel induk semang supaya interferonnya tetap dihasilkan dan virus dihambat laju menyerang sel epitel itu. Oke, itulah tahap pertama. Jadi interferon adalah line pertama perlawanan terhadap virus di mana virus menginfeksi. Yang kedua adalah kalau kita lihat mengenai untuk tempat infeksi itu terjadi, yang mana kejadiannya juga agak cepat, adalah pembentukan antibodi lokal, yaitu imunoglobulin A. Nah, imunoglobulin A ini mau tidak mau supaya dia terbentuk sendiri mungkin kita mesti induksi pada ayam itu karena tidak diberikan dari induk. Maka kita harus memberikan vaksin live sedini mungkin. Jadi strategi yang penting untuk menghadapi airborne disease adalah kita pertahanan lokal yang kita perkuat. Nah, yang pertama tadi adalah interferon dilakukan oleh sel yang diserang. Yang kedua adalah antibodi lokal atau imunoglobulin A. Oke, inilah yang cukup penting nanti untuk melawan virus di tempat infeksi terjadi. Kemudian vaksin lain juga selain menggetak lokal immunity atau imunoglobulin A, dia juga menggetak cell mediated immunity, yang mana nanti kita mesti tahu antibodi dalam bentuk imunoglobulin A ini hanya menangkap virus di permukaan sel, di dalam sel yang terinfeksi maupun di bawah. Tapi dia perlu dibantu oleh cell mediated immunity. Apa itu? Kekebalan dalam pertahanan sel, di mana kalau ada virus di dalam satu sel induk semang, sel ini oleh kekebalan dalam pertahanan sel dimakan sekaligus, dibunuh selnya, termasuk virusnya. Oke, jadi penting. Nah, cell mediated immunity juga digetak oleh pemberian vaksin live tadi. Jadi vaksin live itu menggetak dua. Satu terutama yang paling penting adalah pembentukan imunoglobulin A atau local immunity. Yang kedua adalah cell mediated immunity, tapi tidak kalah pentingnya dia juga nanti akan membentuk kekebalan cairan atau humoral immunity yang sistemik sifatnya. Nah, yang ini nanti berguna untuk mencegah penyebaran virus dalam tubuh. Jadi saya bagi dua. Pertama adalah lokal di mana infeksi berada, dan yang kedua adalah untuk penyebaran virus dalam tubuh. Oke, Pak, ini untuk vaksin live
bagaimana cara pemberiannya Pak agar tadi ya Pak dapat menggertak imunoglobulin ya Pak ya, sel-sel. Iya. Yang jelas semenjak tahun 2005 ke atas pemberian vaksin live itu pada ayam modern sangat dianjurkan dia bisa lewat spray, lewat intranasal. Itu yang ada data yang penelitian cukup bagus. Oke. Iya, baik. Oke, sekarang saya akan ke Pak Ayat ya, Farmers. Pak, ini bagaimana sih Pak tren teknologi vaksin, terutama vaksin ND yang ada saat ini Pak? Oke, terima kasih Mbak. Jadi intinya untuk tren teknologi sendiri itu tidak terlepas dari tren dari industri peternakan kita. Jadi karena industri peternakan kita kan bersifatnya dalam jumlah besar, populasinya itu jumlah besar. Tadi Pak Tony udah cerita tentang flock immunity, bagaimana kita menyediakan kekebalan yang merata dalam kelompok ayam yang jumlahnya sangat besar gitu ya. Jadi sudah tidak dalam bentuk skala 10.000 mungkin atau 5.000, tapi udah mungkin dalam satu lokasi bisa ratusan ribu atau mungkin juta kan gitu. Nah, kita melihat bahwa aplikasi vaksin menjadi hal yang terpenting gitu. Jadi vaksinasi yang bersifat individual tetapi massal. Apa maksudnya? Jadi aplikasinya satu-satu tapi jumlahnya bisa dalam jumlah besar. Dan salah satu yang kita lihat adalah hatchery vaksin yang menjadi solusi saat ini, menjadi solusi untuk aplikasi di industri kita. Nah, di tren teknologi hatchery vaksin sendiri memang kita ada vaksinasi namanya live vaksin tadi Pak Tony sudah cerita sangat jelas bahwa itu harus diberikan sedini dengan spray, bisa dilakukan di hatchery. Tapi vaksin ini bisa dilakukan tetes juga, tetapi tidak mungkin dilakukan tetes sudah tidak mungkin lagi kan gitu dengan jumlah ratusan ribu atau jutaan. Nah, terus yang kedua adalah vaksin teknologi juga ada namanya kill vaksin. Tapi ini termasuk vaksin, kita sebut vaksin yang konvensional kita sebutnya. Nanti Pak Tony mungkin akan cerita lebih detail kenapa ini bisa dipengaruhi oleh kekebalan asal induk misalnya seperti itu. Nah, terus yang terakhir yang kita tahu ada untuk vaksinasi ND sendiri adalah vaksin vektor. Vaksin vektor ini adalah karena namanya vektor berarti kan ada yang pembawa gitu ya. Pembawa itu di dunia vaksin sendiri, dalam dunia vaksin unggas itu ada dua vektor yang digunakan. Pertama adalah Volpox, yang kedua adalah Volpox itu chickenpox, yang kedua adalah HVT, herpes virus turkey atau yang disebut sebagai marek vaksin. Ternyata dari penelitian dan banyak di studi saat ini dilakukan, Volpox kalau diaplikasikan di hatchery banyak hal-hal yang berisiko seperti itu. Tapi HVT justru keamanan yang dihasilkan pada saat diaplikasikan di vaksin sangat optimal. Misalnya dia tidak merugikan DOC atau menyebabkan DOC jadi sakit, ada reaksi post vaksin seperti itu tidak ada. Atau sampai yang lebih kita berikan di embrio misalnya. Tadi mungkin Mbak pernah dengar Mas Ovo vaksin ya itu kan embrio belum netas. Embrio yang masih dalam bentuk embrio divaksinkan dengan HVT vaksin itu dia tidak mati embrionya, gitu. Jadi dia aman. Nah, itu trennya ke arah sana. Jadi pertama adalah tergantung dari tren industri, aplikasi yang bersifat individual tapi massal, dan kita melihat bahwa vaksin HVT-ND ini menjadi salah satu vaksin mutakhir terakhir yang bisa diaplikasikan dalam jumlah besar dengan aplikasi massal individual, bisa di ayam DOC atau sebelum dia menetas gitu, dan aman dan memberikan perlindungan yang optimum. Dan penting kan tidak hanya aplikasinya bagus tapi perlindungannya optimum. Tadi Pak Tony udah cerita juga ada kekebalan berperantara sel, ada kekebalan lokal, ada kekebalan berperantara humoral. Nah, vaksin HVT-ND ini juga bisa menggertak ketiga jenis kekebalan tadi, lengkap seperti itu. Jadi paket komplit gitu, aplikasinya dia mudah, bisa di hatchery, terus dia memberikan kekebalan yang komplit, seperti itu. Nah itu dari Pak, sisi jadi hatchery, vaksin di hatchery ini sepertinya sekarang sudah menjadi tren baru ya Pak ya untuk diaplikasikan karena memang banyak keuntungannya Pak.
atau gimana Pak? Oke, kalau kita bicara tren vaksin terbaru sih enggak juga, karena Pak Tony tadi udah bilang dari tahun 2005 kan, sudah lama gitu kan. Cuma memang dulu belum ada teknologi vaksin ini di Indonesia seperti itu. Misalnya, contoh, misalnya tadi bilang aplikasi vaksin teknologi kedepannya bisa Innovo. Nah, vaksinasi live dan kill nggak bisa Innovo gitu. Kedepannya dengan ada teknologi ini dia lebih fleksibel, lebih fleksibel untuk diaplikasikan dalam jumlah besar. Misalnya kalau kita vaksinkan di DOC atau yang baru menetas gitu ya, itu mungkin bisa sejam 2.500 sampai 3.000. Tapi kalau nanti Innovo dengan teknologi Innovo bisa sejam 30.000 kan gitu. Semakin efisien di hatchery. Di hatchery bebannya semakin rendah dari SDM. Habis itu waktu tunggu di hatchery lebih pendek. Sesegera mungkin bisa dikirim ke farm. Itu salah satu keuntungan yang luar biasa nanti kalau kita bisa melakukan Innovo dengan karena sekarang atau sebelumnya itu tidak bisa dilakukan karena satu itu tidak ada teknologi vaksin yang untuk ND ya, untuk ND yang bisa untuk Innovo. Sekarang udah saatnya gitu, salah satunya itu. Oke. Siap. Jadi vektor vaksin ini harapannya akan lebih baik mengontrol dari hatchery-nya ya Pak tadi ya, dari embrionya secara Innovo ya Pak ya. Bisa diaplikasikan lebih optimal dan lebih cepat, terus perlindungannya juga lebih proteksinya lebih lengkap seperti tadi Pak Tony cerita. Oke. Ya, Farmers, menarik sekali nih pembicaraan kita pada hari ini ya, Farmers. Oke, saya akan ke Pak Tony lagi, Pak. Ini pertanyaan selanjutnya terkait tadi masih vektor vaksin, Pak. Kenapa sih harus vektor vaksin yang diaplikasikan, Pak, untuk saat ini? Ya, sebenarnya vektor vaksin itu menjawab kebutuhan market ya, kebutuhan berkenan. Tadi saya sudah bilang. Poin pertama adalah ND itu sendiri bersifat airborne disease, berarti dia bisa menerpa ayam sedini mungkin. Begitu dia nyampe di farm sudah diterpa. Jangan-jangan di ruang hatchery juga diterpa. Jadi dibutuhkan satu kecepatan untuk mengetak imunitas. Atau yang kedua adalah pada saat di lapangan ayam, begitu kita divaksin individual, karena sekarang sudah populasinya besar-besar, dibutuhkan kecepatan. Dan kecepatan itu nanti ada hubungan dengan stres yang dialami ayam itu. Jadi faktor vaksin menjawab meminimumkan faktor stres di lapangan. Yang ketiga, kita mesti lihat kalau kita berikan di ayam, bagaimana respon ayam, bisa maksimal apa enggak? Sekarang sudah terbukti bahwa pemberian Innovo atau di hatchery memberikan proteksi yang jauh lebih bagus dan memberikan dampak terbentuknya imunitas yang lebih seragam. Dan nanti kita lihat tergantung faktornya. Kalau kita bicara HBT, dia bisa replikasi sepanjang hidup umur ayam itu. Karena Marek kan kalau menginfeksi ayam sifatnya laten, persisten. Berarti dia terus bisa replikasi. Berarti getakan kekebalan pada gen yang dibawa juga terus menerus itu. Proteksi lengkap tadi seperti yang Pak Ayat bilang ya Pak ya, vektor vaksin ini ya. Oke. Pak, sekarang saya mau ke Pak Ayat nih. Pengalaman Seva sendiri Pak terhadap vektor vaksin ini bagaimana Pak? Pengalaman kita, ya kebetulan ya untuk produk ini sendiri kita punya namanya Vectormoon ND yang dan sudah dipasarkan sejak bulan September tahun 2019. Belum setahun, tapi kita sudah melakukan monitoring yang sangat menyeluruh dari ada di Pulau Jawa, ada di Sumatera juga. Digunakan di broiler, digunakan di layer, ada juga yang di breeder sudah menggunakan. Pengalaman kita pertama adalah dari sisi kekebalan yang terbentuk. Kekebalan yang terbentuk kalau di broiler kita melihat kekebalannya lebih cepat yang terbentuk karena dibandingkan produk sebelumnya. Biasanya kalau di broiler kita menggantikan vaksin kill biasanya. Kita gantikan vaksin kill yang kita berikan di hatchery, kita ganti dengan Vectormoon ND. Seperti kita tahu, broiler ini kan sebenarnya kita pengen kekebalannya itu cepat terbentuk karena ayam itu kan semakin kesini
dia masa panennya kan semakin cepat kan gitu. Jadi ini menyangkut masa pemeliharaan yang pendek juga ya, Pak? Semakin pendek, jadi vaksin yang bisa memberikan perlindungan cepat itu lebih bagus. Karena tadi itu pembentukan yang Pak Tony bilang, pembentukan kekebalan yang terbentuk oleh cell-mediated immunity dengan IgA dan humoral immunity yang terbentuk sama vektor vaksin dibanding kill vaksin, dia lebih cepat gitu perlindungannya, dan itu kita lihat menguntungkan. Dan kita sudah melakukan monitoring di sampai saat ini kita punya data sampai 11-12 juta ekor yang termonitor, itu perlindungannya, kekebalannya terlihat dengan salah satunya adalah penurunan kematian. Di daerah-daerah yang challenge ND-nya tinggi, penurunan kematian ini sangat signifikan. Kita lihat rata-rata itu bisa sampai 3,8 sampai 4% kematiannya menurun di daerah yang challenge-nya tinggi. Otomatis kalau ND kan kematiannya yang kita lihat ya, dari kematian yang lebih rendah, otomatis ADG-nya atau berat badan yang didapat atau tonase yang kita dapat kan gitu. Terus yang selanjutnya adalah yang berhubungan dengan FCR. Jadi itu poin yang kita lihat saat ini sangat-sangat membantu perlindungan yang lebih cepat. Nah, mungkin Pak Tony bisa jelaskan lebih detail mungkin kenapa HVT-ND ini kok seperti itu gitu polanya kan gitu. Kenapa sampai spesifik itu, Pak? Ya, mungkin gini, kalau dibandingkan vaksin live, kita tahu bahwa pada ND itu antibodi induk diturunkan pada anak dalam bentuk cairan mata nanti. Dan kalau kita berikan vaksin live sedini mungkin, vaksin live tadi akan ditangkap oleh antibodi induk sehingga nanti dia membentuk kompleks antigen antibodi, kemudian barulah dimakan oleh sel-sel fagosit untuk dipresentasikan antigennya, baru terbentuk imunitas. Jadi dengan adanya antibodi induk, pemberian vaksin live pasti akan mendelay atau menunda respon pembentukan kekebalan oleh ayam itu secara aktif. Rata-rata antara 5 sampai 7 hari kalau tidak salah penelitiannya tertunda. Padahal ingat tadi ND lapangan sudah men-challenge saya dari awal. Dan dia tidak mempunyai backup lain kecuali antibodi induk. Nah, sekarang kalau kita pakai kill vaksin, kita suntik, tapi dia butuh diabsorpsi dan rilisnya pelan-pelan, tapi antigen yang dilepaskan atau partikel virus yang ada dalam kill itu juga bisa ditangkap oleh antibodi induk, sehingga dia butuh waktu juga untuk kekebalan. Nah, kalau vektor vaksin begitu kita berikan ke ayam, yang bekerja pertama sekali adalah virus mareknya itu yang membawanya itu, dia langsung replikasi. Pada saat dia replikasi, dia presentasikan antigen ND. Dalam hal ini yang dibawa adalah antigen F kalau nggak salah ya. Iya betul. Antigen F ya. Padahal antigen F itu penting sekali kita dapatkan. Karena apa? Kalau kita perhatikan virus ND, di permukaan partikel virusnya ada 3 protein penting, protein H dan N, dan protein F, dan satu lagi small hydrophilic protein. Fungsinya apa? Kalau protein H, antigen H, ini tujuannya apa? Kepentingan virus itu untuk menempel pada butir darah merah. Jadi penting untuk dia ngekod darah merah, makanya begitu dia bisa masuk pembuluh darah, dia nempel butir darah merah, dia ikut beredar seluruh tubuh. Makanya kenapa virus ND bisa masuk ke otak, bisa masuk ke ovarium. Menjalarnya kemana-mana ya Pak? Iya, dia ikut darah merah, doppling dia. Tapi antigen N tujuannya untuk apa? Kalau dia sudah masuk ke dalam sel, mau keluar, supaya dia bisa lepas, dia pakai antigen N. Nah, yang penting adalah antigen F. F ini adalah kalau dia mau menginfeksi sel, F protein ini ekspresinya adalah apa? Protese. Tujuannya untuk melubangi sel yang akan diinfeksi sehingga virusnya bisa masuk. Jadi kalau kita punya antibodi terhadap F, maka nanti virus itu tidak bisa menempel pada sel indusemang.
Kalau dia tidak bisa menempel, berarti dia tidak bisa masuk ke dalam sel induk semang. Kalau dia tidak bisa masuk ke dalam sel induk semang, berarti dia tidak bisa memperbanyak diri atau replikasi. Kalau dia tidak bisa memperbanyak diri, berarti apa? Shadingnya nol, mendekati nol, tidak bisa shading. Nah, makanya salah satu dampak dari penggunaan vektor vaksin ini adalah virus shadingnya mendekati nol, bisa dikatakan nol. Ya. Tapi yang tidak kalah pentingnya lagi adalah hati-hati, karena kita selama ini periksa titer terhadap ND menggunakan HI test atau ELISA test. Nah, itu kita menghitung antibodi terhadap H dan N, tidak terhadap F. Makanya kalau kita pakai HI test sudah menggunakan vektor vaksin, kalau nggak salah titernya akan rendah sekali. Karena dia tidak mendeteksi antibodi terhadap F. Dia hanya H dan N yang dideteksi. Oke? Saya kira itu. Jadi antigen F sebagai donor ya Pak ya? Betul. Ya. Dan vektornya tadi herpes virus Turki ya Pak, Ya, dari Marek ya Pak ya? Makanya sebenarnya kita menggunakan teknologi vektor vaksin ini, kita bisa milih bagian mana dari patogen yang kita inginkan lebih spesifik ya Pak. Tanpa butuh memberikan reaksi yang lebih keras pada induk semang. Oke. Iya. Oke, jadi kalau bisa menambahkan ya, maaf memotong. Iya, nggak apa-apa Pak. Oke. Jadi kuncinya vektor vaksin itu ada 3. Pertama adalah si vektornya sendiri, seberapa cepat dia akan memperbanyak diri, bereplikasi. Itu kuncinya. Jadi artinya HVT, seberapa cepat HVT yang digunakan ini, strain HVT-nya seberapa banyak di pasase, semakin sedikit dia di pasase, dia semakin cepat. Karena apa? Karena kita ingin menggerakkan kekebalan cepat. Gitu. Tapi Pak, saat ini sudah seberapa cepat Pak yang sudah diuji coba HVT-nya ini? Oke. Jadi untuk HVT kita sendiri, untuk HVT ND, kita punya klaim dengan single vaksinasi, tanpa ada tambahan vaksinasi yang lain, itu bisa memberikan perlindungan optimum 95-100%, itu mencapai 3 minggu. Dicapai 3 minggu. Makanya pentingnya di sebelum 3 minggu itu diberikan vaksinasi live di awal. Tujuannya untuk memberikan perlindungan dini yang tadi Pak Tony udah cerita, lokal immunity, perlindungan dini lokal immunity. Setelah di 3 minggu dia akan sudah mulai kerja gitu untuk vektor ND-nya. Itu pertama, tergantung dari si vektor. Terus yang kedua adalah tergantung dari lokasi mana dari gen si vektor ini itu diletakkan si donornya, gitu, diinsertkan. Ini kan teknologi insertion teknologi. Menyisipkan ya Pak ya? Menyisipkan, betul. Di gen donornya ini disisipkan di mana, gitu. Itu sangat menentukan. Misalnya kalau salah atau tidak pas menyisipkannya, itu si vektornya dia bisa berubah. Otomatis berubahnya salah satu karakternya dia replikasinya dilambat, gitu. Atau panjang dari insertnya gini terlalu panjang, bisa jadi juga akan jadi lambat vektornya. Nah itu teknologinya di situ. Teknologinya situ. Misalnya Seva punya vektor vaksin. Nah, dia punya spesifik disisipkan di gen mana, berapa panjang gen yang disisipkan. Nah, itu dia punya istilahnya punya ramuannya sendiri kan gitu. Terus resepnya, ya betul. Terus yang ketiga adalah mengenai promotor. Jadi ketiga adalah promotor. Nah, promotor ini akan menarik enzim-enzim supaya si gen donor ini tadi nanti terpromosikan, gampangannya seperti itu. Nah, ini promotor ini juga biasanya paten, Mbak, paten. Jadi kalau Seva menggunakan promotor PEG namanya, nah itu perusahaan yang lain biasanya menggunakan promotor yang berbeda. Nah, ini promotor yang menentukan. Karena apa? Kalau dia promotornya kurang kuat dalam mempromosikan si gennya, ya otomatis dia artinya HVT-nya bisa memperbanyak diri, replikasi penuh. Tetapi F-nya ini juga nggak terpromosikan gitu. Nah, itu 3 hal itu yang berhubungan dengan vektor vaksin yang harus diingat. Nah, itu terlihat dari mana? Terlihat tadi dari perlindungan. Bisa jadi kan dicek di lapangan
kita nggak bisa ngecek ini berapa udah replikasinya. Sebenarnya yang penting adalah bagaimana perlindungan setelah menggunakan, seberapa cepat, kan gitu. Itu yang terpenting. Kematiannya bagaimana setelah menggunakan, menurun atau tidak atau sama aja. Iya, oke. Nah itu mungkin monitor yang bisa dilakukan. Nah ini Pak, hasil trial di Indonesia di broiler dan layer itu konfirmasinya seperti apa Pak? Untuk dari vektor vaksinnya Sekva ini Pak, vektor Moon. Oke, kita melakukan monitoring pertama selain dari performan. Tadi saya sudah cerita tentang kematiannya lebih berkurang drastis, bisa sampai 3,8 sampai 4%. Untuk daerah yang challenge-nya tinggi atau yang farm yang sebelum dia pernah sakit ND yang cukup parah itu bisa lebih kematiannya berkurang. Nah, kita pengecekan monitor pertama kita lakukan pengambilan take vaksin. Pengambilan take vaksin itu kita lakukan biasanya di sekitar umur 3 sampai 4 minggu. Nah, itu untuk mengetahui seberapa aplikasi vaksinnya sudah berjalan dengan baik atau belum di hatchery. Atau replikasinya sudah seberapa kuat di ayam tersebut, di flock tersebut. Nah, kita punya data bahwa bisa take sekitar 80 sampai 100% setelah di umur 3 sampai 4 minggu seperti itu di ayam broiler ataupun di ayam layer. Nah, dari situ itu yang menyebabkan si kekebalannya akan nanti muncul. Nah, kita monitor selain dari kematian adalah dari titer biasanya. Titer di masa panen di broiler. Di broiler biasanya kita tentukan baseline titer untuk ND di masa panen. Masa panen di Indonesia itu kan pendek ya, 30 sampai 35 hari. Beberapa farm kita bisa angka di 2 sampai 3 log ke bawah itu titer kita anggap adalah titer yang optimal saat ini. Kalau dia punya titer di atas 3 misalnya 4 atau 5 itu biasanya itu ada ayam mengalami gangguan ND. Nah, mungkin Pak Tony nanti yang bisa cerita kenapa bisa seperti itu. Nah, kita amati ternyata yang menggunakan vektor Moon ND rata-rata itu titernya rendah sekali, cuma 1,8 sampai 2 gitu. Jadi tidak sampai melebihi 2 rata-ratanya gitu. Artinya menunjukkan bahwa dia memberikan kekebalan yang optimum tanpa adanya tantangan ND yang terlihat sangat tinggi dibanding sebelumnya. Sebelumnya biasanya titernya di atas 3, di atas 4 gitu. Setelah menggunakan titernya memang cenderung rendah. Mungkin Pak Tony bisa cerita tentang mengenai hal itu. Baik. Mungkin masih ke Pak Ayat ya Pak. Itu kan tadi di Indonesia ya Pak trialnya. Nah, bagaimana dengan trial yang dilakukan di negara lain, negara tetangga Pak? Kalau kita bicara negara tetangga seperti Asia Tenggara ya, di Thailand atau di Malaysia, mereka ngomong vektor Moon ND, mereka ngomong vektor vaksin ND gitu ya, mereka sudah sangat tahu karena mereka sudah menggunakan mungkin udah 9-10 tahun yang lalu gitu ya. Jadi mereka sudah melihat benefit yang nyata gitu setelah menggunakan. Nah, alhamdulillah vaksin ini sudah diterima di 78 negara selama 12 tahun. 12 tahun, walaupun di Indonesia baru belum setahun ya kan, belum masih belajar merangkak kan gitu, masih perkenalan. Tapi di negara lain 12 tahun mereka sudah bisa lari-lari sendiri gitu, sudah dibutuhkan lah gampangannya seperti itu. Nah, sudah di negara yang challenge-nya rendah dan di negara yang challenge-nya tinggi seperti Asia ini challenge-nya tinggi, itu mereka sangat terbantu. Bukan berarti yang daerah challenge-nya rendah juga tidak terbantu, tidak juga gitu. Di Brazil misalnya, di US gitu, mereka sangat terbantu juga karena dengan menggunakan vektor vaksin, dia sudah bisa menghilangkan vaksin ND live karena challenge-nya rendah. Nah, bagusnya buat mereka kalau live vaksin ini kan sel utuh atau virus utuh ya kan, virus utuh yang bereplikasi, dia akan menyebabkan salah satunya kerusakan sel. Kalau dia replikasinya vaksinnya di domain pernafasan, dia menyebabkan pernafasan. Kalau dia dominan di pencernaan, dia ada kerusakan sedikit di pencernaan, dan tetap itu dibutuhkan, tapi di tahap wajar di vaksin itu dia melakukan seperti itu. Nah, salah satu yang bisa diamati di negara-negara yang challenge-nya rendah dengan menghilangkan ND live, menambahkan vektor Moon ND, salah satunya adalah pertama reaksi post vaksin berkurang, yang pada akhirnya adalah infeksi sekunder, terutama bakteri-bakteri di lingkungan, yaitu coli, itu juga
Artinya kasus kejadian perihepatitis, perikarditis itu berkurang. Dan itu bisa diamati juga tidak hanya sampai level DIFAM, mereka juga sampai melejit di condemnation di RPA atau di rumah potong. Biasanya kalau di rumah potong itu ada perihepatitis, perikarditis itu kan jadi kaleng ya, jadi di afkir kan gitu. Nah itu berkurang jauh. Itu salah satu keuntungan juga. Jadi ini berguna tidak hanya untuk daerah jalan tinggi, tapi juga jalan rendah. Kalau jalan suatu saat katakanlah Indonesia jalannya rendah gitu kan, ini bisa untuk mengurangi vaksin ND yang live yang bisa menyebabkan reaksi post vaksin. Nah itu cuma hanya strategi saat ini tergantung dari challenge seperti itu. Saya ke Pak Tony tadi menyambung vaksin yang milik Seva ya Pak, Vectormoon ND, kalau berhasil menurunkan titer 1,8 sampai 2 ya Pak ya? Ya sekitar 1,5 ya itu turun. Nah kalau di atas 4 tadi Pak Ayat bilang itu sudah pasti ND di atas, ya Pak? Di atas sekitar 3 di atas, apalagi 4 itu udah pasti ND di masa panen ya. Nah itu gimana penjelasannya Pak Tony? Ya sebenarnya kalau kita lihat dari respon imunitas prok itu wajar aja, ya karena kalau kita berhasil, kan tadi saya bilang salah satu poin penting adalah dalam prok immunity atau kekebalan prok adalah bagaimana kita bisa mencegah infeksi baru dari lapangan. Oke? Nah, kita bisa mencegah infeksi baru kalau mucosal immunity kita bagus. Oke? Sekarang kita lihat aja, misalnya kita pakai vaksin live, ya. Mucosal immunity terbentuk, tapi ada masanya dia, tidak continuously dia jaga persistensinya. Demikian juga kill sangat minim mucosal immunity, okay? Tidak konsisten juga. Nah kalau dia vektor vaksin, induksi mucosal immunity, cell mediated immunity maupun humoral itu persisten, tergantung dari replikasi vaksin maliknya. Tapi kembali lagi, tergantung vaksinnya juga. Tadi Pak Yan sudah nyinggung, salah satu hal yang penting adalah promotor. Promotor, ya. Karena apa? Kita ingat aja ini virus Marek. Dia punya kromosom asam inti, asam nukleik inti. Kemudian kita uti-uti, sisipkan gen ND. Apakah biologinya berubah? Pasti berubah dong. Berubah, ya. Nah ini yang bahaya. Makanya harus ada data bahwa biologinya tidak berubah. Misalnya apa? Dia kecepatan dia mulai replikasi itu berubah nggak? Sudah itu berapa lama dia bisa replikasi? Apakah sesuai dengan asalnya? Sepanjang umur hidup ayam itu dia replikasi terus? Itu juga pertanyaan. Nah tadi Pak Ed bilang dengan promotor khusus kalau saya pack promotor, dia bisa lebih cepat muncul perlindungannya, proteksi, dan juga lebih lama, ya. Dan kalau data menunjukkan bahwa pada kondisi yang mild challenge dia bisa memperbaiki performance, itu artinya apa? Artinya tidak ada kejadian subklinis di situ. Kan kejadian subklinis walaupun ayamnya tidak menunjukkan ND, tapi dia menggerogoti nutrisi. Nah makanya FCN-nya kelihatan bengkak, laju pertumbuhannya buruk. Lantas yang kelihatan lagi ada kasus lain, karena adanya ND kan membuat kondisi tubuh ayam juga buruk ya Pak. Buruk, ya itu. Ya. Oke, siap. Menarik sekali Farmers ya perbincangannya. Oke, Pak, mungkin ke Pak Ayat terakhir, Pak. Iya, boleh. Ini keuntungan atau benefit dari Vectormoon ND ini seperti apa, Pak? Mungkin bisa dijelaskan dari sisi ekonominya, seperti apa, Pak? Oke, jadi kalau dari sisi keuntungan seperti kita bisnis ya di industri ya, otomatis apa yang kita investasikan penggunaan vaksin itu kan investasi ya. Bagaimana setelah menggunakan, apakah lebih menguntungkan atau tidak kan gitu, itu pasti harus ada hitungannya. Pertama yang kita lihat, keuntungan pertama yang didapat adalah di hatchery. Pertama dari sisi hatchery, kita lihat setelah menggunakan vaksin Vectormoon ND itu setelah diaplikasi di DOC, ya, kita nggak ngomong Innovo ya, kalau Innovo kan lain, sama-sama kita DOC, ND kill di DOC, Vectormoon ND di DOC, sama-sama DOC. Itu culling DOC-nya lebih berkurang, sekitar 0,1%.
kalian DOC-nya lebih berkurang 0,1. Kenapa? Karena salah satu alasannya adalah vaksin ini lebih cepat diserap dibandingkan yang ND-kill. Kalau ND-kill kan butuh waktu untuk diserap. Kadang-kala dia masih keluar dulu karena dia sangat kental, dia keluar, jadi dia lengket-lengket. Nah itu menyebabkan kali ini itu kita amati itu sekitar 0,1 sampai 0,15%. Gitu. Nah itu sangat banyak. Kalau ayamnya 1 miliar itu berapa juta ekor ya kan? Berapa tonase yang nanti kita dapatkan kalau pada saat itu jadi berat daging kan gitu. Nah itu mungkin yang harus kita tahu. Terus yang kedua mengenai keuntungan di farm. Keuntungan di farm kita bagi dua. Gampangannya ayam umur pendek broiler sama umur panjang layer ataupun di breeder. Oke, kalau kita ngomong di broiler, keuntungan yang paling nyata adalah kematiannya berkurang. Di daerah yang ND-nya challenge rendah, itu kita amati yang farm itu challenge-nya rendah, dia itu kematiannya bisa berbeda sekitar 0,8 sampai 1%. Itu di daerah yang challenge rendah atau farm rendah kan tadi challenge rendah bisa jadi terjadi di Indonesia juga. Mungkin dia biosecurity bagus, ventilasi mungkin bagus, optimal, kan gitu, optimal. Jadi itu 0,8 sampai 1%. Tetapi di daerah yang challenge tinggi itu biasanya tidak terkalkulasi karena ND itu kematiannya bisa sangat tinggi, bisa up 20%, 30%, 40%. Tetapi dari keseluruhan total 12 juta ekor yang kita monitor itu dengan variasi kematian yang ada tergantung challenge dan lain sebagainya sekitar 3,8 sampai 4% itu untuk di broiler. Nah, jadi Pak dari kematian sampai dengan 40% bisa diminimalisir sampai 3,8 sampai 4% saja ya Pak ya? Nah, misalnya gini, dari rata-rata yang tadi 11 juta, maaf tidak kasih tahu, itu periode sebelumnya farm yang sebelum menggunakan faktor hormon ND itu kematiannya sekitar 10%. Nah setelah menggunakan faktor hormon ND itu kematiannya berkurang sekitar 4%, jadi sekitar 6%. Itu secara rata-rata, kandang close host, kandang open host kita campur aduk jadi satu, itu seperti itu. Tapi ada saya bilang, tadi juga ada yang daerah challenge-nya rendah gitu kan. Mungkin dia kematian biasanya 4%, tapi setelah menggunakan hanya turun jadi menjadi 3%. Nah itu yang kita amati seperti itu. Jadi variasi tergantung dari keparahan kasus sebelumnya atau di seberapa tinggi challenge di farm itu. Nah, bagaimana di layer? Nah, layer ini yang menarik. Layer itu menarik. Karena layer ini kan umurnya panjang umurnya ya? panjang. Betul, Benefit yang kita bisa dapat adalah karena tadi itu perlindungannya bisa dalam waktu panjang. Salah satunya kita bisa mengurangi program vaksinasi ulangan. Jadi saya sebut namanya booster, gitu kan. Kalau kita di daerah challenge-nya tinggi, di daerah yang challenge-nya tinggi, vaksin ini menambahkan untuk memperkuat supaya tidak aja terjadi drop produksi misalnya. Nah, karena ini perlindungannya dia lebih komplit gitu kan, dan aplikasinya sudah bagus di hatchery gitu ya. Tetapi untuk daerah yang challenge ND-nya rendah, di layer mungkin bisa jadi ada rendah atau di breeder rendah, itu dia bisa mengurangi program vaksinasi yang sangat padat. Nah, kalau di situ kan juga ukurannya dari apa? Ukurannya dari semakin sering booster, otomatis biaya vaksinasinya kan semakin tinggi. Biaya aplikasi orang, berapa SDM yang digunakan. Belum lagi tadi tentang stres ya kan, ayam dipegang, diinjek, stres, harus ada reaksi untuk misalnya reaksi peradangan supaya dia mengertak kekebalan, ada biaya imunitas. Nah, itu yang didapatkan setelah menggunakan faktor hormon ND. Oke, iya. Siap. Saya tambahkan lagi. Oh, boleh Pak, boleh. Jadi kalau di lapangan bukan peternak mau vaksinasi terlalu sering itu bukan. Karena pada layer itu kalau yang saya amati, karena begitu produksinya goyang, dia langsung vaksin ulang. Karena peternak layer itu umumnya udah paham bahwa ini ND, ini bukan. Makanya dia tahu persis ya. Maka vaksinasi ulang. Jadi artinya Pak, kalau saya tangkap tadi bahwa penggunaan faktor vaksin itu akan membuat persistensi perlindungan. Makanya kenapa dia pengulangan vaksinnya menjadi lebih sedikit. Oke. Hal lain lagi, tadi juga Pak Ed nyinggung pada broiler. Saya sudah ngamati itu ya. Jadi pada daerah yang mild challenge, memang betul depresinya itu kira-kira 3-4%. Oke.
Tapi jangan lihat 3-4%-nya. Kebanyakan dia mati 3 minggu ke atas menjelang panen. Jadi walaupun kalau begitu, kalau dia kurang lebih kecil, keuntungannya berlipat ganda, bukan kematian di fase akhirnya gitu. Iya, itu yang saya mati. Kematiannya di akhir, di umur Jadi harus lebih jeli ya Pak dalam melakukan pengamatan itu ya. Dan itu kerugiannya besar buat peternak yang punya kalkulasi yang matang. 3-4% kalau orang awam bilang bagus, udah bagus. Tapi kalau matinya pas umur besar itu duitnya. Nah itu poin penting. Coba aja amati datanya, pasti matinya besar. Iya betul. Saya udah nggak mati. Karena rata-rata ND memang masuknya di atas 3 minggu. 3 minggu ke atas gitu loh. Itu poinnya. Oke farmers, sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir nih untuk Pak Ayat lagi ya Pak ya. Terima kasih. Pak, bagaimana sih Pak pengaplikasian dari Vector Moon ND ini di hatchery Pak? Apakah bisa digabung dengan jenis vaksin lainnya Pak? Oke. Ini pertanyaan yang sangat penting ya. Jadi menurut kita memang trennya saat ini semua vaksin di broiler itu trennya masuk ke hatchery gitu. Karena tadi industri memang butuhnya ke arah sana. Tetapi memang betul bagaimana kompatibilitas misalnya, bagaimana kompatibilitas penggabungan vaksin yang kita lakukan di hatchery ini apakah boleh atau tidak. Nah, memang itu yang jadi poin. Jadi vaksin hatchery selain dia harus aman terhadap DOC atau embrio, terus dia punya kekebalannya dia bisa lebih cepat. Yang ketiga adalah poin yang terpenting, dia harus kompatibel enggak kalau digabungkan. Nah, kalau digabungkan dengan ND Life dengan IB Life itu dia sangat kompatibel karena target organ yang diaplikasikan berbeda. Misalnya ND IB Life spray. Kalau ini kan diinjek. Nah, di hatchery ada 2 vaksin yang diinjek adalah vaksin ND Vector Moon ND atau ND Kill dan Gumboro Life itu yang imun kompleks. Kalau kita produk namanya adalah Transmoon namanya. Nah, dua produk ini antara Transmoon dan Vector Moon ND ini sangat kompatibel. Jadi diberikan di dalam satu diluen menggunakan diluen Marek atau diluen Vector Moon ND itu bisa, gitu. Dan dia dua-duanya bisa bekerja sesuai dengan aslinya dia. Artinya apa? Dia tidak mempengaruhi mendelay kekebalan si Transmoonnya atau mendelay kekebalan si Vector Moonnya, enggak. Itu sama-sama mereka bekerja sesuai aslinya. Artinya kekebalannya sama-sama optimal. Nah, berbeda misalnya vektor vaksin ini kan tidak hanya ND ya Mbak ya. Jadi vektor vaksin kita juga namanya ada SEVA dan namanya Vector Moon IBD. Nah, sama-sama vektor. Nah, 2 jenis vektor kalau diaplikasikan di diluen yang sama itu tidak boleh. Jadi makanya kalau kita memberikan perlindungan mau terhadap ND, vaksin vektor ND ya vektor ND saja, nggak kita menggunakan. Nah, teknologi yang kombinasi yang terbaik saat ini adalah vektor ND dengan Transmoon di hatchery, yang dimana dia bisa memberikan perlindungan terhadap ND dan Gumboro seiringan. Nah, seperti itu Mbak, betul. Jadi tentang kompatibilitas ini penting. Oke, jadi bisa dibilang Transmoon sama Vector Moon ND ini adalah pasangan yang perfect ya Pak? Iya, pasangan yang serasi gitu ya, seperti itu Mbak ya. Farmers, kita udah sampai di akhir diskusi nih hari ini. Nah, tapi sebelum saya tutup, akan ada closing statement dari Pak Tony dan Pak Ayat. Farmers, kita dengarkan closing statement dari Pak Tony dulu ya. Silakan Pak, closing statementnya. Ya, sebagai seorang praktisi, saya melihat bahwa teknologi vaksin ini merupakan suatu tuntutan yang memang dibutuhkan oleh para peternak sekalian. Dalam hal kita bisa lihat dengan teknologi baru ini, aplikasi vaksin akan menjadi lebih seragam, reaksi stresnya akan minim, dapat dilakukan secara massal dalam waktu yang singkat, dan juga tentu saja dampak perlindungan yang diberikannya itu cukup baik ya, dari data penelitian tadi yang dikemukakan oleh Pak Ayat. Saya kira itu. Ya, oke. Terima kasih Pak Tony. Pak Ayat, monggo closing statementnya. Oke, terima kasih Mbak. Ya, kita berharap teknologi vaksin SEVA dalam hal ini adalah Vector Moon ND yang menjadi reference. Jadi vaksin reference ND di dunia ini ya gampangannya bisa menurunkan kasus ND yang kita sudah hidup dengan ND ini kan sudah 100 tahun yang lalu ya. Ya kita harapkan dengan tantangan yang menurun, dengan setting yang menurun,
dengan perlindungan yang lebih bagus, kita harapkan efisiensi peternak akan lebih bagus seperti itu. Jadi peternak lebih untung gitu kamarnya. Siap. Farmers, saya akan membacakan nih kesimpulan yang kita dapatkan pada hari ini, yaitu selain perlindungan yang dilakukan itu harus massal dan merata, itu perlindungan juga harus dilakukan secara lengkap, Farmers. Bisa didapatkan melalui pengaplikasian faktor Munende tanpa dipengaruhi oleh kekebalan asal induk. Oke, Farmers, terima kasih sekali lagi. AgriTalk kali ini didukung oleh PT Seva Animal Health Indonesia. Dan kalau misalnya Farmers penasaran nih untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Seva, bisa loh mengunjungi websitenya di www.seva.co.id atau di Facebook di Seva Animal Health Indonesia. Semua informasinya tentang kontaknya Seva akan kami taruh di description box. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Tony dan Pak Yat atas waktunya. Tentunya materinya sangat berharga dan kita belajar banyak sekali ya, Farmers, hari ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. AgriStream TV, just click and watch. Bye-bye. Terima kasih, Pak.